Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Rusmana dengan NPM 23100100608 dari program studi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi. Saya dari kelas Nonrek 1A atau TI Nonrek 1A Banjarbaru. Dan berdirinya saya di depan sini, saya ingin menjelaskan tentang materi saya yakni komponen motherboard atau fondasi sistem komputer oleh diri saya sendiri ini Rian Rusmana dengan NPM 23100100608. Pada bagian pendahuluan, motherboard sendiri itu dimulai dari era komputer awal hingga masa modern yang mengalami perkembangan dari fungsi sederhana itu menjadi kompleks. Sebagai otak atau pusat kontrol utama dalam sistem komputer, motherboard itu menghubungkan dan menyatukan semua komponen, termasuk dari CPU, RAM, kartu ekspansi atau expansi card, dan perangkat penyimpanan. Evolusi teknologi motherboard terus mengikuti perkembangan prosesor, RAM, dan komponen lainnya untuk mendukung kinerja dan fitur terbaru. Memahami komponen motherboard menjadi penting karena berperan dalam perakitan, pemeliharaan, serta pemecahan masalah sistem komputer. Pemahaman yang baik terhadap sejarah, fungsi, dan evolusi teknologi motherboard sangat diperlukan juga untuk pengguna dan profesional IT, khususnya seperti seseorang mahasiswa yang berjurusan TI, karena dapat meningkatkan kemampuan dalam mengoptimalkan kinerja sistem dan membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan hardware. Kemudian kita masuk ke motherboard. Motherboard sendiri itu atau papan induk adalah komponen utama dalam suatu sistem komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung untuk berbagai perangkat keras atau komponen yang membentuk sebuah komputer. Pada dasarnya, motherboard itu menyediakan platform untuk tempat-tempat seperti CPU, RAM, ekspansi card, dan perangkat penyimpanan lainnya agar dapat saling berkomunikasi satu antara satu dan bekerja sama. Motherboard sendiri juga menyediakan koneksi untuk berbagai peripheral seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat lainnya melalui port I/O atau input atau output port. Selain itu, motherboard memiliki berbagai part dan konektor yang mendukung berbagai fitur seperti USB, Ethernet kabel, HDMI, dan lainnya. Keseluruhan motherboard berperan sebagai fondasi atau otak dari sebuah sistem komputer. Tanpa motherboard, maka komputer itu tidak akan bergerak sebagaimana mestinya dan memungkinkan interaksi yang efisien antara semua komponen yang ada. Kita lanjut, untuk gambar motherboard sendiri dapat dilihat di layar. Seperti ini gambar motherboard, ada CPU soketnya, dan lain-lain. Untuk yang pertama, penjelasan tentang CPU socket. CPU socket adalah tempat di mana prosesor atau CPU itu dipasang ke dalam motherboard. Dalam jenis soket CPU itu terdiri ada LGA, NPGA yang mempengaruhi cara prosesor terpasang pada motherboard. Fungsi CPU socket sendiri itu mencakup pemasangan CPU dengan hati-hati, menyediakan koneksi listrik yang stabil, mendukung berbagai jenis soket untuk kompatibilitas dengan berbagai model prosesor, dan serta memungkinkan pertukaran upgrade prosesor tanpa mengganti motherboard secara keseluruhan dan berperan sebagai jalur komunikasi penting antara CPU dan komponen lain seperti RAM dan chipset. Dengan demikian, CPU soket ini memainkan peran kunci dalam mendukung operasi yang efisien. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti di layar, gambar CPU soket untuk tempat membuat CPU tadi. Kemudian yang kedua yakni ada slot memori. Slot memori atau slot RAM, random access memory, adalah komponen pada motherboard yang dirancang untuk memasang modul RAM. RAM adalah tipe memori yang digunakan oleh sistem komputer untuk menyimpan data yang sedang digunakan secara aktif, seperti aplikasi ataupun oleh prosesor. Slot memori biasanya berada di dekat atau di sekitar CPU soket. Modul RAM akan dimasukkan ke dalam slot ini, dan biasanya slot tersebut memiliki klip atau pengunci agar RAM tersebut terpasang dengan aman. Kemudian RAM tersebut, contohnya sebuah motherboard mendukung modul RAM DDR4 dengan kapasitas maksimum 64 GB dan memiliki 4 slot, sehingga kapasitas total maksimumnya menjadi 256, yakni 64 dikali 4. Untuk gambar slot memori dapat dilihat seperti pada gambar. Pada gambar ini menggunakan motherboard MSI dengan 6 slot memori. Kemudian ada IDE and SATA. Slot IDE atau Integrated Drive Electronics dan SATA atau Serial ATA merujuk pada dua jenis konektor yang digunakan pada motherboard untuk menghubungkan perangkat penyimpanan ke sistem komputer. IDE juga dikenal sebagai konektor IDE atau port IDE adalah konektor tradisional yang digunakan untuk perangkat seperti hard drive atau CD atau DVD sama ROM. Biasanya berwarna biru atau hitam.
Kemudian untuk SATA sendiri menggunakan kabel yang lebih tipis dan memiliki kecepatan transfer yang lebih tinggi, yang telah menggantikan konektor IDE dalam sebagian besar sistem, dengan umumnya berwarna merah atau hitam. Jadi SATA ini lebih terbaru ya dibandingkan dengan IDE. Untuk gambarnya seperti di samping, slot IDE dan slot SATA. Kemudian ada AGP and PCI Express kali 16, slot AGP dan PCI Express kali 16 memiliki fungsi yang sama yakni digunakan sebagai tempat untuk memasangkan VGA card atau graphic card. Namun slot AGP dan PCI Express ini memiliki perbedaan jenis, di mana AGP ini adalah jenis slot yang lama dan jarang ditemukan pada komponen motherboard yang jenis baru. Eh, Sebaliknya untuk yang satunya atau PCI Express itu penghubung kartu grafis. Sedangkan untuk PCI dan PCI Express times one, slot PCI dan PCI Express times one saluran 32 dan 64 bit standar lokal bus yang mengikat bus ekspansi yang digunakan untuk memasang beberapa macam jenis peripheral tambahan seperti untuk meletakkan komponen-komponen seperti VGA card, sound card, LAN card, dan lain-lain. Slot PCI Express ini memiliki dua macam jenis, yakni PCI Express times 16 dan PCI Express times one. Slot PCI ini biasanya memiliki slot lebih dari satu pada komponen dalam motherboard komputer. Untuk gambarnya ada seperti di layar. Mohon maaf sebelumnya gambarnya agak blur karena ini merupakan gambar yang menurut saya sangat sesuai dengan judulnya. Kemudian lanjut ke chipset BIOS. BIOS sendiri itu singkatan dari Basic Input Output System, merupakan sebuah chip yang dibuat untuk digunakan sebagai pengontrol perangkat keras atau hardware yang terpasang pada komputer. BIOS ini memiliki peran penting dalam kesiapan komputer untuk melakukan booting, kemudian melakukan pengecekan hardware yang terpasang pada komputer. Namun saat ini BIOS itu digantikan oleh UEFI atau UEFI ini teknologi yang terbaru menggantikan BIOS. Adapun bentuk BIOS atau UEFI, yaitu chip dan memiliki tempat yang tidak menentu pada setiap komponen dalam motherboard komputer. Jadi setiap jenis motherboard itu mungkin saja bisa berbeda tempatnya atau tidak sama, tidak selalu sama. Untuk BIOS, gambarnya seperti ini. Kemudian lanjut ke baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah baterai kecil pada komponen dalam motherboard komputer yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan menyimpan semua pengaturan pada BIOS. Adapun bentuk baterai CMOS pada komputer dalam motherboard komputer seperti baterai jam tangan namun lebih besar. Jika baterai CMOS dicabut, maka akan mengatur ulang settingan BIOS ke pengaturan default. Ini gambarnya seperti ini dengan merek KTS lithium baterai buatan dari standar Jepang. Kemudian yang selanjutnya yakni power connector. Power connector pada komponen dalam motherboard komputer itu memiliki peran sebagai penghubung antara power supply dengan motherboard untuk mendapatkan daya listrik. Biasanya jumlah pin pada power connector itu sekitar 20 sampai 24 pin. Contoh gambar power connectornya seperti ini. Lanjut ke storage drive connector. Storage drive connector fungsinya untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk drive, optical drive, SSD, dan perangkat storage eksternal. Biasanya berupa interface SATA atau ATA. Contohnya seperti ini. Itu ada motherboard, ada SATA data cable, SATA power cable, dan SATA hard drive. Kemudian input or output ports biasanya digunakan pada luar casing, di mana I/O ports adalah tempat untuk kumpulan port sebagai input dan output pada data komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output, terpasang pada motherboard dan berada di belakang CPU. Macam-macam bentuk dan fungsinya diantaranya itu untuk menghubungkan komputer dengan monitor, mouse, USB, dan jack audio. Gambarnya seperti ini ada untuk VGA, ada untuk HDMI, USB, dan jack audio tadi. Kemudian ada pin kabel front panel. I/O ports biasanya digunakan pada luar casing, di mana I/O ports jadi kurang lebih ini seperti I/O ports, tapi ini berbentuk kabel seperti power LED, reset SW, power SW, HDD, LED, dan lain-lain. Kemudian dan itulah presentasi yang telah saya lakukan pada hari ini. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.